dalam acara Selamat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa nih pemirsa, kali ini saya tidak sendirian, tapi sudah ada di Semangat Pagi, telah hadir di Semangat Pagi. Saya perkenalkan juru bicara yang pertama di sini ada Bapak Yanto Supriyanto SPTMP. Beliau yaitu Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Dan juga sudah ditemani pula nih sama Dr. Asri Kurnia MP. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. Betul ya Bu ya? Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Semangat ya Pak? Semangat, semangat. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, memang kita juga tidak akan lama lagi akan dihadapkan dengan yang namanya Idul Adha. Yang biasanya kami memiliki dalam umat Islam ya, memiliki ritual kebudayaan untuk berkurban ya, melakukan kurban ya. Nah, di sini kebetulan kami akan membahas dan kami memiliki tema yaitu syarat hewan layak kurban serta adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan kegiatan kurban di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu telah hadir di Semangat Pagi untuk membahasnya ya Pak ya. Oke, langsung saja ini Pak. Mengenai Idul Kurban ini, ya kan, Idul Adha ini, tapi sebelum itu karena di sini ada dari Dinas Peternakan juga, begitu ya Pak. Gimana sih Pak gambaran umum wilayah Kabupaten Ciamis mengenai sektor peternakannya seperti itu? Saya mohon izin dibuka dulu. Betul. Jadi kalau untuk Kabupaten Ciamis sebetulnya kabupaten yang cukup beruntung di dalam produksi peternakan. Karena kita punya komoditas ayam ras pedaging. Itu pada saat sebelum pandemi kita bisa sampai 4 juta ekor per minggu. 4 juta Meskipun ekor. sekarang tinggal mungkin 800 ribuan ekor lah. Jadi kalau dulu 4 juta sekarang tinggal 800 ribu. Berarti menurun drastis sekali ya Pak? Menurun drastis, cuma dengan itu juga kita sebetulnya Ciamis itu masih berlebih. Makanya pemasarannya itu hanya 10% yang ada di Ciamis itu. Jadi kita kirim keluar. Kemudian juga dari komoditas petelur, kita juga ayam ras petelur, kita juga surplus. Dan kita mungkin pasar Cikurubuk itu salah satunya dipasok dari Ciamis. Luar biasa. Kemudian ya, juga di sapi potong, kita punya namanya sapi Pasundan. Jadi sapi Pasundan itu sapi khasnya Jawa Barat, berkembang di Ciamis, dan itu yang paling banyak laku pada saat Idul Adha. Kemudian juga kita punya ayam lokal, namanya ayam sentul, itu berkembang di Ciamis dan sudah di-SK-kan oleh Menteri Pertanian itu sebagai ayam di Ciamis. Seperti itu mungkin gambaran sementara. Berarti ini sangat-sangat aktif sekali ya para pelaku usaha bisnis di bidang peternakan dan perikanan ini gitu ya Pak ya? Alhamdulillah kalau di Ciamis seperti karena itu. didukung oleh Kepala Dinas dan juga Sekretaris Dinasnya yang luar biasa juga nih Pak. Betul. Amin. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, karena memang menjelang Idul Adha ya kan kita ada ritual atau ritual kebudayaan biasanya berkurban. Dan pasti kita membutuhkan hewan-hewan kurbannya ini ya Pak ya, tidak terkecuali juga dengan sapi yang tadi disebutkan. Nah, dari selama pantauan ini, kegiatan apa saja sih yang sudah atau yang sedang akan dilakukan nih menjelang Hari Raya Idul Adha ini, tepatnya oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis? Apakah sudah mulai survei lapangan nih Pak atau bagaimana? Yang kita lakukan saat ini menjelang Idul Adha memang kita sudah mempersiapkan, menyiapkan tenaga teknis untuk pemotongan. Kalau kita namanya mungkin Juleha itu juru sembelih halal. Jadi kita siapkan orangnya. Jadi bagaimana caranya untuk pemotongan ternak itu memenuhi syarat kesehatan hewan, syarat kesehatan veteriner, juga tidak menyakiti ternaknya dan aman bagi manusia. Jadi di dalam itu kita bekerja sama dengan Balai Besar Penyuluhan Cinagara di Bogor, mempersiapkan orang itu. Kemudian yang mungkin lebih teknis lagi nanti oleh Ibu Dokter, apa yang akan kita lakukan. Cuma yang secara administrasi kita lakukan adalah melaksanakan penyiapan orangnya dulu, juru sembelihnya. Karena bagaimanapun kuncinya itu ada di sana, di juru sembelihnya. Jadi bagaimana kita cara menerapkan pemotongan yang tidak menyakitkan bagi ternak atau bagi hewan. Jadi namanya itu ada animal welfare atau
bagaimana kesejahteraan hewan tetap terjaga pada saat dia dalam transportasinya, pada saat dia sudah datang ke penampungan, dan pada saat dipotong itu jangan sampai menyengsarakan hewan. Oke, jadi sangat betul-betul diperhatikan ya Pak Harus ya? seperti itu. Wah, luar biasa. Dan ini sudah mulai disosialisasikan atau bagaimana nih Pak? Kita sosialisasi tiap tahun, tapi memang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun. Tapi sosialisasi karena masyarakat kan pelaku usaha, masyarakat bisa berkembang, berganti juga, maka sosialisasi kita laksanakan terus. Oke, luar biasa. Nah, terus Pak, ngobrol-ngobrol mengenai masih dengan hewan kurban nih Pak. Memang yang menjadi syarat untuk hewan kurban ini yang harus seperti apa sih Pak yang layak dijadikan gitu hewan kurban ini? Adakah syarat tertentu Pak? Kalau kita merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014 bahwa setidaknya ada 3 syarat hewan itu bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang jelas memenuhi syarat umur. Kalau untuk sapi jelas itu 2 tahun, untuk unta mungkin 5 tahun, untuk domba sekitar 6 bulan, dan untuk kambing 1 tahun. Itu jelas memenuhi syarat itu umur. Yang keduanya tidak cacat, dan yang ketiganya itu termasuk kriteria ternak yang dapat dikurbankan. Ada unta, ada sapi, ada domba, ada kambing. Betul. Itu syarat yang syarat umum, utama. Syarat utama betul ya, ada 3 seperti itu. Nah, untuk Bu Dokter nih Bu, kan tadi sudah disinggung juga mengenai syarat-syarat hewannya gitu ya. Terus kalau misalnya dikategorikan kan ada yang katanya harus sehat, itu harus sudah jelas ya Bu ya, harus sehat hewan kurbannya. Nah, yang bisa dikategorikan hewan sehat ini seperti apa sih Bu? Bagaimana cara melihatnya gitu loh Bu? Mohon izin dibuka juga. Boleh Bu. Memang betul, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis bahwa syarat sah kurban salah satunya harus sehat. Bagaimana kita bisa melihat sapi ataupun domba kambing itu sehat? Itu bisa dilihat dari penampakan luar, itu bisa dilihat dari mata, kemudian cara berdiri, kemudian tidak pincang, kemudian tidak sakit ya, tidak keluar ingus mungkin dari hidung, kemudian dari anus, tidak mengeluarkan diare, tidak sedang sakit ya. Bisa juga dari kondisi bulu, kemudian tidak mengeluarkan darah dari lubang kumlah seperti telinga, hidung, anus, karena itu ciri khas ke penyakit antraks. Itu yang memang kita prioritaskan penyakit agar Ciamis bebas antraks, dan juga nanti dampaknya dalam mengkonsumsi daging seperti itu. Jadi intinya bagaimana melihat ataupun ciri sehat itu memang dari penampakan luar, dari nafsu makan. Jadi bandar ataupun panitia kurban yang akan membeli memang harus benar-benar selektif, memperhatikan sapi yang akan dibeli gitu ya. Jadi tidak hanya oh ini terlihatnya besar ataupun seperti apa, tapi memang benar-benar dilihat dari kondisi umum. Kalau memang diperlukan kondisi pengecekan suhu itu lebih bagus. Jadi harus dalam kondisi suhu normal. Oke. Nah, kalau mulai dari pemeriksaan ini petugas yang terkait nih Bu, ya, untuk pemeriksaan apakah ini tuh sapi ini dikatakan sehat, itu dari tim mana Bu? Tim medis atau tim apa Bu? Ya, mungkin untuk pemeriksaan kesehatan di dinas memang kita menerjunkan kurang lebih 40 orang dari dinas dan tim UPTD untuk memeriksa kesehatan sebelum hewan sembelih. Itu kita menyebar biasanya 3 minggu, 2 minggu sebelum hari H. Itu kita menyebar ke 27 kecamatan Bu. Kita memeriksa ke pedagang, khususnya bandar, kemudian peternak hewan kurban, seperti itu. Tapi mengingat karena Ciamis itu luas, jadi kita mungkin yang memang prioritas kapasitasnya besar. Tapi apabila masyarakat ada yang ingin melaporkan pedagangnya ataupun kurban berasal dari mana, kita siap untuk terjun ke lapangan dan memeriksa hewan sapi potong ataupun domba kambing yang akan dikurbankan. Wah, luar biasa. Tapi kalau tidak salah Bu, adakah nama istilah pemeriksaan tersebut gitu kalau nggak salah ya Bu ya? Oh ya, ada pemeriksaan antemortem Bu. Nah, istilahnya pemeriksaan antemortem. Nah, pemeriksaan antemortem ya. Ya. Antemortem itu ditujukan untuk apa sih Bu? Tujuan kenapa harus diperiksa gitu loh Bu? Ya. Tujuan pemeriksaan kesehatan sapi potong ataupun domba kambing sebelum disembelih agar meyakinkan jadi hewan tersebut memang layak untuk disembelih dari sisi sehatnya.
mengingat sekarang menjelang kurban, jadi mungkin ada pemeriksaan lain selain kesehatan. Tadi betul menurut Pak Sekdis bahwa menurut syariat Islam, fatwa MUI dan Permentan memang harus diketahui juga syarat lainnya seperti cukup umur. Karena umur itu mempengaruhi syarat sah kurban. Jadi harus kita juga melaksanakan pemeriksaan umur dengan pengecekan gigi, di mana ditandai dengan sepasang gigi tetap, baik itu pada kambing domba ataupun sapi. Intinya sepasang gigi tetap, itu minimal usia. Kemudian pengecekan lainnya tidak cacat, kemudian tidak kurus, dan diutamakan jantan. Mungkin itu. Oke, karena itu ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi pemeriksaan antemortem itu tertuju pada itu ya. Ya, untuk sehat dan layak untuk disembelih. Betul, dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh masyarakat, iya. Juga ya. Nah, ini untuk Bapak nih Pak, mengenai data pemotongan atau hasil pemeriksaan ante dan postmortem ini pada tahun lalu ini seperti apa nih Pak? Apakah semuanya sapinya udah layak potong, tidak ada pengecualian apapun, misalnya tidak ada yang sakit seperti itu? Jadi berdasarkan pemantauan yang tahun kemarin 2020 bahwa pemotongan hewan kurban di Ciamis khusus untuk sapi itu di atas 4.000, kalau tidak sekitar 4.400 sekian lah. Itu memang tidak semuanya sapi yang datang ke Ciamis itu layak untuk dipotong. Data yang ada di kami bahwa hampir setengahnya itu memang tidak layak. Akhirnya kalau tidak layak ya kita tidak berikan cap aman. Biasanya cap S atau mungkin ada tanda lain lah itu. Jadi yang layak untuk dipotong kita berikan tanda itu sehat dan memenuhi syarat. Sedangkan yang lain-lainnya ya kita tidak beri tanda kalau memang tidak memenuhi syarat. Jadi setengahnya, hampir setengahnya itu tidak memang. Kalau rata-rata menemukan di lapangan itu faktor karena apa Pak faktornya? Itu yang pertama biasanya dilihat dari umur. Yang paling banyak kita temukan itu dari umur. Kemudian juga ada, meskipun tidak terlalu banyak, itu dari investasi cacing benar-benar kita temukan di lapangan. Jadi yang ada cacingnya itu yang bisa kelihatan, baik dari fisik luar atau dari pemeriksaan di lab. Nah itu juga tidak kita loloskan. Cuma yang paling banyak kita temukan memang dari umur. Umurnya belum cukup, tapi pedagangnya memaksa mendatangkan. Bandel gitu ya Pak? Kita tidak rekomendasikan untuk diberikan cap sehat seperti itu. Oke, luar biasa nih. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran bagaimana sih cara memilih hewan kurban yang tepat nantinya, karena kan secara kita masyarakat nantinya akan berhadapan langsung nih sama hewan-hewannya. Jadi bagaimana cara memilih yang baik dan benarnya? Nah, jangan kemana-mana, jadi pemirsa tetap di Semangat Pagi.